Tafsir Surah Al-Baqarah, Tafsir Jalalain. Surah Al-Baqarah dalam bahasa Indonesia adalah sapi betina. Adalah surah kedua dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf. Surah Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah. Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak di dalam Al-Quran. Surah ini dinamai Al-Baqarah sapi betina sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel dalam ayat 67 hingga 74. Surat Al-Baqarah juga dinamai Fustatul Quran, puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan di dalam surat yang lain. Surat Al-Baqarah dinamai juga surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surat ini berisi 3 huruf yaitu Alif, Lam, dan Mim. Alif, Lam, Mim. Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab Al-Quran ini la raiba fihi tidak ada keraguan padanya. Hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya karena ia benar-benar berasal dari Allah Ta'ala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan, menjadi petunjuk sebagai predikat kedua. Artinya menjadi penuntun bagi orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang mengusahakan diri mereka agar menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah demi menjaga diri dari api neraka. Di dalam ayat yang ketiga surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna, itu mereka orang yang beriman bil ghaibi dengan hal yang gaib, wa yuqimunas sholata dan mereka mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami Allah anugerahkan kepada mereka. Orang yang beriman yang membenarkan kepada hal yang gaib yang tidak terlihat oleh mata mereka, seperti tentang hari kebangkitan nanti di akhirat, tentang surga, tentang neraka. Dan orang yang beriman mereka mendirikan sholat, melakukan sholat sebagaimana yang seharusnya, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yaitu apa yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, mereka menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan rezeki Allah itu untuk jalan mentaati Allah. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika. Waladina yu'minuna dan mereka orang yang beriman bima unzila ilaika kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Dan orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu maksudnya adalah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dan apa yang diturunkan sebelummu,
yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya. Setelah mereka orang yang beriman yakin akan adanya hari akhirat, mengetahui secara pasti, meyakini secara pasti tentang adanya kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang beriman. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itulah ala hudam min rabbihim, yang telah mendapatkan, yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ayat kelima surat Al-Baqarah ini. Maka mereka memperoleh petunjuk dari Allah Rabb mereka, Tuhan mereka, dan mereka orang yang beruntung akan berhasil meraih surga, dimasukkan Allah ke dalam surganya, dan akan terlepas dari siksa neraka. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dari tafsir Jalalain. Ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.